Panel kontrol otomatis lampu menggunakan timer dan kontaktor. Bagi teman-teman yang membutuhkan tutorial cara perakitannya, silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Halo teman-teman, hari ini saya akan memasang panel kontrol otomatis lampu menggunakan timer dan kontaktor. Nah, teman-teman, untuk kabel instalasi listrik yang sudah terpasang di sini berbeda ya daripada kabel instalasi listrik pada umumnya. Yang mana untuk kabel instalasi listrik pada umumnya warnanya rata-rata putih semua. Untuk kabel NYY warnanya hitam. Dan di video kali ini kabelnya ini banyak pilihan warna teman-teman. Ada merah, putih, hijau, kuning, biru. Nah, inilah keunggulan apabila kita menggunakan produk dari Big Kabel. Ini adalah kabel dengan merek Big Kabel teman-teman. Produk dari Big Kabel ini sudah memenuhi standar SNI, ISO dan LMK teman-teman. Jadi aman untuk kita gunakan pada instalasi listrik bangunan maupun rumah pribadi. Langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah mengupas kulit kabel atau isolator luar dari kabel instalasinya teman-teman. Ini kabel yang berwarna putih adalah kabel untuk lampu sorot. Kabel yang berwarna merah kabel untuk letter timbul teman-teman. Dan kabel yang berwarna hijau ini adalah kabel untuk lampu neon box. Jadi 3 kabel yang di sebelah kanan ini akan kita buatkan kontrol otomatisnya, karena ini adalah lampu untuk penerangan outdoor. Nah, ini yang warna hijaunya teman-teman. Jadi tiga kabel ini akan kita hidup dan kita matikan menggunakan timer dan kontaktor. Sedangkan kabel yang berwarna biru ini untuk lampu dalam ruangan. Ini nanti untuk on off-nya menggunakan saklar. Dan kabel yang berwarna kuning ini juga lampu di dalam ruangan ya, grup untuk di dalam ruangan. Untuk on off-nya juga menggunakan saklar teman-teman. Jadi tidak kita kontrol secara otomatis. Kabel yang berwarna merah yang terakhir ini kabel untuk instalasi stop kontak teman-teman. Jadi stop kontaknya di sini grupnya juga dibikin terpisah. Oke, setelah kita kupas isolator luarnya, kita lepas lagi lapisan dalam yang berwarna putihnya ini teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video di channel ini. Di saat pemasangan instalasi listriknya, biasanya ujung-ujung kabel ini saya sudah tandai. Sebagai contoh, ini lampu sorot teman-teman, kabel yang berwarna putih. Tetapi setelah isolator luarnya ini kita kupas, kita kehilangan tanda karena terkadang kita lupa menandai pada bagian atasnya ini teman-teman. Nah, inilah keuntungan apabila kita menggunakan produk dari Big Kabel, karena adanya varian warna ini jadi lebih memudahkan kita di saat kita mau menghubungkan kabel dari instalasi listrik ke panel kontrol atau panel distribusi. Ya, teman-teman, langkah selanjutnya yang saya lakukan di sini, saya akan merakit rangkaian kontrol dari timer dan kontaktornya ini, teman-teman. Agar teman-teman lebih mudah untuk melihat rangkaian kontrolnya, saya akan merakit rangkaian kontrolnya ini di luar panel. Jadi kita akan sorot lebih dekat, teman-teman. Ya, tentunya kita harus lepas terlebih dahulu bautnya dan kita akan tarik keluar. Oke. Kabel pertama yang akan kita pasang di sini adalah kabel untuk catu daya dari timernya. Untuk terminal catu daya dari timernya ini ada di terminal 8 teman-teman. Jadi kita konekkan ke output MCB rangkaian kontrol ya. Nah, teman-teman, seperti ini. Jadi dari keluaran MCB kita pasang ke terminal 8. Selanjutnya kita pasang untuk netralnya teman-teman. Netralnya kita pasang di terminal 7 ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Langkah selanjutnya kita pasangkan jumperan dari terminal 8 ke terminal 2. Ini untuk inputan kontak NO dan NC-nya teman-teman. Setelah kita pasangkan inputan dari kontak NO dan NC-nya, kemudian untuk outputnya kita pakai yang NO saja. Jadi untuk NO-nya ada di terminal 1 teman-teman. Keluaran dari terminal 1 kita pasangkan ke A2 kontaktor. Oke. Selanjutnya untuk netral dari kontaktornya atau A1 dari kontaktornya kita kopel aja dengan netral dari timer teman-teman. Jadi kita kopel ke terminal 7 timer. Terminal A1 kontaktor kita jumperkan ke terminal 7 timer.
Rangkaian kontrolnya sudah selesai dan kita akan lanjut ke rangkaian daya. Di sini ada 3 line atau 3 grup. Jadi masing-masing MCB ini kita hubungkan ke masing-masing kontak NO dari kontaktornya, teman-teman. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kanan MCB yang pertama kita hubungkan ke L3 ya, L3 dari kontaktor. Selanjutnya untuk MCB yang nomor 2 dari kanan kita hubungkan ke L2 dari kontaktor. Terakhir MCB yang ketiga dari kanan kita hubungkan ke terminal atau kontak NO L1 dari kontaktor. Sekarang kita kembali ke box panelnya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah merapikan kabel yang sudah kita kupas tadi, teman-teman. Kabel yang berwarna biru atau kabel netral kita gabung dengan netral, dan kabel fasa kita gabung dengan fasa. Begitu juga dengan kabel RD atau grounding kita gabung sama kabel RD atau grounding. Selanjutnya komponen rangkaian kontrol yang tadi kita lepas kita pasangkan kembali. Oh ya, bagi teman-teman yang membutuhkan referensi komponen yang saya gunakan, di sini untuk MCB-nya saya menggunakan MCB ABB, teman-teman. Untuk timernya saya menggunakan timer T-band SUL 181H. Dan untuk kontaktornya saya menggunakan kontaktor dari Schneider. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita pasangkan komponennya ini ke box panelnya, langkah selanjutnya kita akan memasangkan kabel dari instalasi ke busbar dan ke komponen. Di sini untuk kabel-kabelnya sudah saya rapikan dan sudah saya pisahkan juga untuk fasa dengan fasa, netral dengan netral, dan RD dengan RD atau groundingnya, teman-teman. Yang pertama sekali saya akan connect di sini adalah kabel netral. Cara pemasangannya sangat mudah. Kita lepas baut yang ada pada busbar, lalu kita pasangkan ke ujung kabel yang sudah kita bentuk menyerupai lingkaran tadi. Kita pasangkan kembali bautnya ke busbar. Cara lebih detail memasangkan kabel dari instalasi listrik ke busbar ini sudah saya share di video sebelumnya, teman-teman. Kalian tinggal scroll di beranda dan silakan untuk dicari cara pemasangan kabel dari instalasi listrik ke busbar. Oke, untuk kabel netralnya sudah hampir selesai ya, teman-teman. Netral inputannya langsung saja kita pasangkan. Untuk netral inputannya kabel yang berwarna biru yang masuk dari bawah box panel, teman-teman. Setelah selesai lebih kurang hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang kabel RD dari instalasi. Karena instalasi stok kontaknya hanya satu grup, jadi kabel RD-nya cuma satu yang dari instalasi. Satu lagi kabel RD dari main distribution panelnya atau MDP. Jadi tidak harus semua kabel grup dari instalasi yang masuk ke box panel ini harus memiliki kabel RD atau kabel grounding. Setelah terpasang lebih kurang hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan memasangkan kabel dari lampu sorot ke kontak NO T3 kontaktor. Kemudian untuk letter timbul saya akan hubungkan ke kontak NO T2 kontaktor. Dan untuk neon box saya akan sambungkan ke kontak NO T1 kontaktor. Setelah semua kabel ke kontaktor terpasang, lebih kurang hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya saya akan memasangkan kabel grup stok kontak, teman-teman. Karena stok kontak ini dia tidak melewati rangkaian kontrol, langsung saja kita pasangkan ke MCB. MCB-nya saya set nomor 2 dari kiri, teman-teman. Setelah kabel grup stok kontaknya terpasang ke MCB, kita lanjutkan pemasangan kabel grup lampu penerangan dalam. Grup penerangan dalam tidak menggunakan otomatis, jadi langsung saja kabelnya kita pasangkan ke MCB. Bagian kabel yang masih berantakan ini kita rapikan menggunakan kabel tis kembali, teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan kabel fasa input, teman-teman. Ini kabel fasa yang dari MDP apabila dia memiliki MDP. Jika tidak, maka kabel fasa ini adalah kabel fasa yang dari kWh meter. Setelah kabel fasa dari kWh meter terpasang, lebih kurang hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus kita pasangkan lagi adalah lampu pilot lamp atau lampu indikator panelnya ini, teman-teman. Untuk lampu indikator panelnya ini ada dua kabel. Satu kabelnya kita pasangkan ke netral, satu laginya kita pasangkan ke fuse atau sekring. Fuse atau sekring di sini berfungsi sebagai pengaman pilot lamp atau lampu indikator. Mengapa kita menggunakan fuse atau sekring untuk pilot lamp? Karena untuk pilot lamp ini
Powernya langsung kita ambil dari inputan MCB teman-teman. Jadi tidak kita ambil dari outputan MCB. Jika sewaktu-waktu terjadi korsleting listrik pada pilot lampnya ini, maka fuse-nya ini yang akan putus. Setelah kabel dari pilot lampnya terpasang, lebih kurang hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan kabel jumperan dari inputan MCB. Karena semua MCB-nya di sini sudah dikopel, jadi saya ambil posisi yang terdekat saja teman-teman. Kita ambil di sisi sebelah kiri saja. Oke, setelah kabel jumperan dari MCB ke terminal fuse-nya terpasang, kita pasangkan kembali fuse-nya teman-teman. Ya, jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan setting timernya. Untuk settingan timernya ini, karena tadi kita menggunakan kontak NO, jadi bagian sisi luarnya ini kita tekan ke dalam. Untuk pengaturannya, kita mulai dari jam 18, kita buka terlebih dahulu. Dari jam 18 kita tekan sampai jam 6 pagi teman-teman. Oke, kita tekan ke dalam seperti ini. Maka lampu akan on mulai dari jam 18 sampai jam 6 pagi. Untuk settingan waktunya kita sesuaikan dengan jam saat ini kita menyetel waktunya. Sebagai contoh, jam di saat saya setting timer ini jam 15.30. Maka untuk lingkaran bagian luarnya ini saya set di 15 dan lingkaran dalamnya saya set di 30, jam 15.30. Begitulah cara setting timer TBEN SUL 181H. Semoga video kali ini bisa bermanfaat.